Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar kalian? Semua pasti baik-baik saja ya. Bu Evi berharap semuanya sehat-sehat. Kembali lagi kita akan belajar dalam mata pelajaran penguatan iman Kristen. Ayo sama-sama persiapkan diri untuk menyimak video pembelajaran ini ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa sama-sama ya. Tirukan Bu Evi berdoa, berikan sikap yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kami hikmat supaya kami boleh lebih lagi mengerti tentang firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Kira-kira siapa ya? Nah, kita akan belajar tentang kisah satu tokoh Alkitab yaitu Yohanes Pembaptis. Mari sama-sama kita simak video berikut ini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." orang banyak bertanya kepadanya. "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami,
apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka. Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Bagaimana dengan videonya? Bu Evi berharap kalian dapat memahami video tersebut dengan baik ya. Kita belajar banyak tentang Yohanes Pembaptis, yaitu Yohanes Pembaptis adalah orang yang rendah hati dan jujur, serta dengan sukacita memberitakan Injil dengan benar kepada setiap orang. Jadi Yohanes Pembaptis ini adalah teladan yang baik buat kita semua. Tugas hari ini kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bu Evi siapkan. Kalau kalian tadi simak videonya dengan baik, pasti bisa menjawabnya. Ini adalah 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Jangan lupa ditulis juga soalnya dan dijawab dengan benar ya. Bagaimana dengan tugasnya? Sudah paham ya? Hasil tugas dikirim ke WA Bu Evi secara pribadi. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.